Pemirsa, adu elektabilitas Capres-Cawapres kian menguat. Tiga pasang kandidat seolah ingin membuktikan tingkat keterpilihan melalui survei sejumlah lembaga. Masih ada sekitar 1 bulan lebih lagi tiga paslon untuk mendapatkan posisi teratas. Lalu bagaimana strategi mereka? Lalu mungkinkah juga Pilpres 2024 ini hanya berlangsung satu putaran saja? Kita akan bahas lebih lanjut bersama Teguh Juwarno, Jubir Timnas Amin, Aryo Seno, Jubir TPN Ganjar Mahfud, Aceh Hasan Sajili, Jubir TKN Prabowo Gibran, dan pakar komunikasi politik Profesor Karim Suryadi. Selamat malam Mas Teguh, Mas Aryo, Kang Aceh, dan juga Prof. Karim. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, selamat tahun baru, salam sehat semuanya. Saya ke Mas Teguh dulu ya. Mas Teguh. Oke, Mas Teguh, ada pola salip-salipan antara paslon 1 dan juga paslon 3, tren peningkatan di kubu Amin. Ini bagaimana pasangan Amin melihat dinamika kenaikan survei? Terima kasih untuk mengundang kami di Metro TV. Pertama, selamat tahun baru, semoga 2024 perubahan akan terjadi di negeri ini. Dan yang kedua, kami tentu menyampaikan apresiasi kepada publik, kepada masyarakat yang kemudian secara objektif dari hari ke hari melakukan penilaian dan memberikan momentum yang sangat baik buat pasangan nomor 1, di mana kemudian hari-hari ini survei memberikan indikasi bahwa pasangan nomor 1 sekarang menyusul atau tepatnya sudah beriringan dengan pasangan nomor 2. Dan ini menjadi semacam pembuktian dari keyakinan kami bahwa pelan tapi pasti, sebagaimana filosofi kami, insya Allah pada tanggal 14 Februari nanti, publik ketika masuk ke bilik suara, mereka pasti akan mengawali dengan berdoa, dan doanya pasti diakhiri dengan amin. Maka kemudian insya Allah pasangan nomor 1 akan memenangkan Pileg atau Pilpres 2024 yang akan datang. Insya Allah, Mbak. Oke. Kemudian saya ke Mas Aryo. Mas Aryo, ketika rilis hasil berbagai lembaga survei gitu ya, kubu Anda ini lantas membuka data internal. Lalu mengapa harus membuka data itu dan menunjukkan ke publik? Tujuannya apa sebetulnya? Ya, terima kasih Mbak. Jadi mencermati berbagai hasil survei ini, kita juga melakukan sebuah survei internal yang kami rasa ini penting untuk dilakukan dengan sebuah metode triangulasi yang dipimpin oleh Mas Andi Wijayanto. Metode triangulasi di dalam survei ini itu meliputi beberapa cara untuk kemudian melihat atau memonitor elektabilitas day by day dari setiap para pasangan capres dan cawapres dengan metode antara lain wawancara, kemudian FGD, dan kemudian media prediktif analisis. Dengan metode yang sama ini dulu Pak Jokowi di tahun 2014 dan 2019 juga menggunakan metode survei di internal tim pemenangannya dengan cara-cara semacam ini, yang kemudian juga ada Mas Andi Wijayanto di situ. Maka kami percaya bahwa seluruh hasil survei ini tentunya akan kami hargai, akan kami jadikan sebagai panduan untuk bagaimana menata langkah ke depan dengan lebih baik dan lebih terstruktur. Tapi kami percaya bahwa hari ini ada banyak harapan rakyat bersama dengan Ganjar Mahfud. Itu kami terima, kami serap aspirasi dan seluruh antusiasme masyarakat itu dalam kedekatan Pak Ganjar dan Pak Mahfud saat berkeliling berkampanye di tengah rakyat. Kita tahu bahwa kalau bicara tentang Pilpres kemarin, Pilpres ini kemarin baru setengah babak, jadi 45 menit pertama. Kemudian ada tahun baru yang hari ini kita merasakan masuk di tanggal 1 Januari 2024. Ini semacam putaran babak kedua. Jadi peluit half time-nya sudah berbunyi. Nah, kami percaya bahwa karena Mas Ganjar ini dideklarasikan di Hari Kartini oleh PDI Perjuangan di tahun 2023, ini semacam habis gelap terbitlah terang. Meskipun kemarin banyak hal yang kita rasa gelap, itu ya, kita habis menutup tahun dengan terjadi relawan kami dianiaya oleh oknum TNI, aparat di satu wilayah di Boyolali di Jawa Tengah. Tapi kami percaya bahwa di tahun 2024 ini akan jadi momentum rebound yang luar biasa, di mana rakyat, seluruh elemen masyarakat akan melihat
bagaimana kerja-kerja nyata, bagaimana gagasan yang paling realistis yang ditawarkan oleh Mas Ganjar Aryo, Mahfud dapat berpengaruh pada suara. Jadi sebetulnya apa tujuannya data internal itu kemudian dibuka ke publik? Apakah untuk membantah hasil survei eksternal yang menunjukkan tren penurunan elektabilitas pada Ganjar Mahfud? Ya tentu sebagai satu catatan penting, sebagai pembanding bagi para data yang ada. Kita melihat bahwa kalau di data internal kami ada 37%. Toh di dalam setiap survei yang kita baca juga deviasinya sebenarnya cukup berbeda-beda, Mbak. Satu survei ada 27%, ada yang 21%, ada yang 30 sekian persen. Sehingga kalau kita ingin membaca arah jam, kalau ibaratnya survei ini kita ingin membaca waktu, ini jamnya berubah-ubah. Ada yang kadang masih jam 9, ada yang sudah jam 10, ada yang jam 11. Nah, kita ingin melakukan pembacaan data dari apa yang kita terima dan ternyata hasilnya kami tidak di posisi yang buruk-buruk amat seperti yang banyak dipersepsikan. Ya, apa yang menjadi kami satu kesimpulan dari yang kita lihat dari seluruh survei ini adalah sudah pasti Pilpres ini kemungkinan besar 2 putaran. Tidak mungkin 1 putaran karena angkanya menunjukkan demikian. Semua survei tidak ada yang menunjukkan naga-naga 1 putaran. Dan kalau tidak ada tsunami politik, kami yakin di Januari ini juga angkanya tidak akan beda jauh dari prediksi 2 putaran. Nah, kita yakin bahwa semangat inilah yang hari ini kita ingin terus berkampanye dengan masyarakat untuk memenuhi apa yang menjadi hasil prediksi kami di 37% itu. Saya rasa itu. Sebagai data pembanding dan juga membantah begitu ya terjadinya tren penurunan bahwa hasil dari data internal justru rebound begitu. Nah, kemudian tadi juga dikatakan oleh Mas Aryo adalah meyakini hanya 2 putaran gitu ya. Rasanya tidak mungkin untuk terjadinya 1 putaran. Kalau Bang Aceh bagaimana Bang Aceh? Masih meyakini bisa menang 1 putaran atau bagaimana? Iya, pertama tentu kami ingin mengucapkan terima kasih ya kepada pollster yang telah melakukan survei, dan survei tersebut tentu sangat membantu kami dalam rangka memetakan dinamika menjelang Pilpres 2024 ya. Dan kami sangat tahu bahwa lembaga-lembaga survei tersebut selama ini telah menunjukkan kredibilitasnya sehingga kita dapat memotret bagaimana peta suara menjelang pemilihan presiden di tahun 2024 nanti. Yang kedua, tentu bagi kami harus terus bekerja keras untuk memastikan agar target kami tentu sebagaimana yang diketahui kami ingin 1 putaran, karena 1 putaran tentu akan banyak berdampak positif ya, terutama bagi kepastian politik, selain bahwa memang tentu polarisasi di tengah masyarakat pasti akan diatasi gitu ya. Dan bagi kami tentu hasil survei ini akan semakin melecut upaya kami dengan melakukan berbagai langkah-langkah ke depan. Pertama, tentu kita tahu bahwa nanti akan ada 4 kali lagi debat Capres-Cawapres. Kami akan memaksimalkan debat Capres-Cawapres. Dari berbagai survei yang dilakukan, ternyata ada dampaknya dari debat Capres-Cawapres tersebut. Sebagaimana yang kita tahu bahwa dari rilis berbagai lembaga survei mengatakan, terutama pasca debat Capres-Cawapres, itu ada dampak elektoral yang didapatkan oleh pasangan Capres kami. Dan pada awalnya kan masyarakat underestimate terhadap Mas Gibran sebagai Cawapres. Namun dengan tampilan yang gemilang pada debat yang kedua, membuat masyarakat terutama swing voters, kemudian yang undecided voters memberikan dukungan yang sangat luas terhadap Mas Gibran dan pasangan kami Pak Prabowo. Dan ini menunjukkan bahwa trennya sangat positif. Sebagaimana kita tahu bahwa dalam 2 minggu atau sebulan sebelumnya, kita lihat bahwa survei Prabowo Gibran itu menunjukkan tren 41%. Sekarang terus naik menjadi, yang terakhir indikator politik Indonesia menyebutkan hingga 46,7%. Dan kami akan terus dorong agar
target kita satu putaran bisa terlampaui. Tentu dengan cara memastikan bahwa kami akan mengkampanyekan, mensosialisasikan program-program kami, ya, dan kami tentu tidak dengan cara menyentil atau menyindir atau menjelek-jelekan pasangan lain, ya. Yang kami tawarkan adalah program visi misi, gitu, Mbak. Jadi targetnya satu putaran begitu ya. Nah, saya ke Prof. Karim kalau begitu. Prof. Karim, jadi kubu 02 masih meyakini targetnya adalah satu putaran dan belakangan memang kencang narasi satu putaran ini bahkan dibumbui dengan isu penghematan biaya pemilu begitu ya. Apakah masuk akal sebetulnya, Prof. Karim? Ya, menurut saya klaim-klaim kemudian spirit itu sah ya dikembangkan oleh tiap kekuatan. Tetapi faktanya kalau kita melihat hasil survei yang sangat optimistik itu, kenapa saya bilang hasil survei sangat optimistik? Karena beberapa survei merilis tingkat persentase mereka yang belum memutuskan atau mereka yang masih ragu itu jauh lebih kecil dari tingkat golput tahun 2019 yang mencapai 18,1 gitu. Hanya Kompas yang realistik dari sisi ini ya, jumlah mereka yang belum memutuskan itu sekitar 20%. Nah, jadi menurut saya bisa saja klaim seperti itu, tapi bagi saya sebagai penonton yang menikmati proses begitu ya, tidak begitu penting mau satu putaran, mau dua putaran, sebab bagi saya yang penting adalah bagaimana ketiga kandidat ini melakukan politik adu manis gitu ya. Saling menunjukkan keunggulan, kebajikan, karena spirit demokrasi yang republik itu kan intinya pada kebajikan. Nah, tetapi sekali lagi meskipun demikian, basisnya survei tadi Kang Aceh menyebut hanya 46 gitu ya, belum sampai ke 50 lebih gitu ya. Padahal sisa waktu menjelang pemilu kan sekitar 40 hari lebih lah dikit. Nah, dalam pola-pola kampanye sebelumnya sampai hari ini, saya belum melihat sebuah mutasi yang berarti dari pola kampanye yang dilakukan. Pertemuan-pertemuan dengan masyarakat masih seperti itu, kemudian kunjungan-kunjungan umumnya dilakukan ke pasar, ke kelompok-kelompok tertentu. Hanya berbeda dari sisi misalnya jumlah warga yang hadir, itu memang berbeda. Kemudian bagaimana ramainya baliho terpasang memang berbeda. Iklan di media memang berbeda. Perkara debat memang kita yakin ada pengaruhnya, tetapi dari kajian komunikasi politik orang menonton debat juga tidak seperti orang membeli bensin gitu ya, dimulai dari nol. Orang menonton debat itu biasanya dipandu oleh predisposisi yang sudah terbangun. Jadi tingkat keyakinan mereka akan mengarahkan penilaian mereka terhadap hasil debat. Apakah debat bagus hasilnya atau kurang bagus hasilnya, lebih dipengaruhi oleh persepsi yang sudah terbangun sebelum debat. Nah, jadi menurut saya dalam 40 hari ke depan, saya juga tidak melihat ada tanda-tanda akan ada lompatan yang berarti, melihat pola yang sudah berlaku, jadi polanya akan seperti itu, dan memang faktanya kan susul-menyusul itu berlangsung antara paslon 01 dan 03, jadi nyaris seperti berebut di runner up. Meskipun saya tidak percaya ini sebagai hasil akhir, karena seperti yang dikatakan tadi memang fungsinya itu untuk memetakan kekuatan masing-masing dan memberikan umpan balik kepada pasangan untuk meningkatkan spot-spot yang memang masih dinilai belum efektif gitu ya. Tapi saya meyakini bahwa tingkat masyarakat yang belum memutuskan itu masih besar, maka menurut saya ini masih memberikan kesempatan yang terbuka untuk mencurahkan segala upaya politik adu manis itu, sehingga sampai tiba pada 14 Februari bisa kita ketahui hasil akhirnya seperti apa. Jadi saya tidak membantah hasil survei, tetapi saya meyakini kok tingkat jumlah mereka yang belum memutuskan itu saya yakin jauh lebih besar dibanding yang disebut dalam survei terakhir itu. Baik, undecided voters-nya masih lebih besar harusnya begitu ya yang diyakini oleh Prof. Karim. Kemudian tidak ada tanda-tanda lompatan bahwa bisa satu putaran begitu ya Prof. Karim. Tapi nanti saya ingin ke Mas Teguh untuk menanyakan hal ini, apakah narasi satu putaran itu by design sebetulnya? Tapi dijawab nanti usai jeda, tetap bersama kami di Prime Time News.
Kita lanjutkan perbincangan. Saya ke Mas Teguh, boleh dijawab tadi sebelum jeda saya tanyakan terkait dengan apakah narasi satu putaran itu sebetulnya by design untuk juga menggiring opini publik? Ya, yang pertama yang kami ingin tegaskan, kita mau 1 putaran, mau 2 putaran, pasangan Amin siap. Tapi satu hal yang ini saya belajar dari Prof. Karim, ada gium universal dalam pemilu itu adalah sebuah prosedur yang bisa diprediksi, tetapi hasilnya nggak bisa diprediksi. Maksudnya prosedurnya itu predictable, karena memang ada aturan, tapi kemudian hasilnya tidak bisa diprediksi. Di Pilkada 2017, atau 2017, di bulan Desember itu, Mas Anies Baswedan bersama Sandiaga Uno waktu itu adalah menurut survei-survei urutan paling buncit. Tapi ternyata dalam bulan Februari mereka menjadi pemenang di Pilkada DKI. Apa yang saya ingin katakan bahwa bacaan survei hari ini adalah suasana kebatinan hari ini yang kemudian itu sifatnya dinamis sehingga masih bisa berubah. Dan satu hal yang perlu saya tekankan, ketiga kandidat ini kan memiliki akar atau stronghold yang kuat. Jadi saya harus secara objektif mengatakan persaingan akan ketat sehingga rasanya mustahil untuk bisa hanya dalam 1 putaran. Nah, terakhir, fenomena yang sangat menarik yang justru berkembang dari pendekatan-pendekatan kampanye yang dilakukan oleh pasangan Amin, salah satunya adalah dengan desak Anies, di mana Mas Anies adalah satu-satunya calon presiden yang membuka diri untuk berhadapan dengan anak-anak muda, Gen Z, Gen milenial, maupun mereka yang selama ini mungkin golput, bahkan kemudian kritis kepada beliau untuk bertanya apapun, tidak ada sensor, bebas, tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan. Dan ini ternyata kemudian menggelinding menjadi sebuah apresiasi bahwa Mas Anies menjadi satu-satunya kandidat yang membuka diri. Nah, kami berpikir, bahkan terakhir fenomena yang menarik, saya sungguh sangat berbahagia ini Prof. Ketika kemudian kelompok yang kita pikir apolitis, teman-teman K-popers, ternyata mereka juga sekarang mulai aktif, terbuka terhadap politik. Karena mereka sadar bahwa 2024 adalah penentuan terhadap masa depan mereka, begitu kan? Nah, ini hal-hal yang menurut saya adalah indikasi-indikasi positif yang kemudian menjadi semacam berkah yang dimiliki oleh pasangan Amin. Nah, terakhir sekali saya rasa, Prof, teman-teman sekalian, kalau bisa 2 putaran akan lebih baik. Kenapa? Karena kemudian publik, masyarakat akan punya waktu lebih banyak untuk mengkritisi calon presidennya, calon orang nomor 1, calon pemimpin tertinggi bangsa ini. Jadi bisa dikuliti, bisa ditelanjangi kasarnya dalam tanda petik ya. Tapi poinnya adalah masyarakat tidak akan lagi membeli kucing dalam karung, tapi betul-betul akan mendapatkan orang yang terbaik untuk memimpin bangsa kita di 2024 hingga 2029. Oke, jadi 2 putaran lebih baik untuk bisa lebih dikuliti begitu ya, bagaimana isi gagasan dan idenya begitu untuk memimpin bangsa ini. Dan tadi dikatakan mustahil kalau 1 putaran saja begitu ya. Saya ingin ke Mas Aryo. Mas Aryo juga memiliki pendapat yang sama bahwa mustahil 1 putaran saja. Kemudian apakah narasi 1 putaran ini memang by design untuk membentuk opini publik menurut Anda? Ya, jadi kalau membaca data yang ada, kalau kita disiplin dengan ilmu membaca data yang berkembang, saya rasa dari semua survei yang ada hari ini, kalau kita menghormati survei-survei ini semua, tidak ada satupun survei yang menunjukkan bahwa Pilpres ini mungkin terjadi 1 putaran. Jadi kalau narasi-narasi 1 putaran digaungkan, saya rasa itu hanya bagian dari narasi optimisme dan perang urat saraf bahwa Pilpres ini akan selesai cepat. Padahal sebenarnya kan rakyat berkehendak lain. Hari ini kita punya 3 pasangan calon dan dukungan rakyat tidak terpolar kepada salah satu kubu atau 2 kubu saja, tapi ada banyak alternatif. Dan hari ini narasi-narasi Pilpres ini menjadi penting untuk didiskusikan. Sehingga tidak mungkin kalau kita membaca data survei yang ada, itu Pilpres berlangsung 1 putaran. Kalau sebagai narasi kampanye mungkin bisa-bisa saja, tapi kalau membaca realitasnya kemungkinan besarnya agak sulit kalau kita melakukan itu dari hasil survei yang ada. Sehingga saya percaya bahwa yang benar yang akan kita lakukan adalah terus mengejar bagaimana kepercayaan rakyat bisa kita peroleh.
bagaimanapun kalau bicara tentang program, kita pasti mencari program yang realistis, program yang bisa menyelesaikan persoalan dengan dana yang efektif, yang efisien, yang hemat, dan tentu masuk di akal para pemilih. Kita melihat misalnya di dalam 21 program yang disampaikan Pak Mahfud MD pada saat debat Cawapres terakhir, itu membutuhkan dana kurang lebih 506 triliun. 506 triliun ini saya nggak tahu program dari Capres-Cawapres lain butuh dana berapa, tapi 506 triliun ini bagi saya sangat masuk akal. Karena ada 21 program dan sifatnya kail semua. Program-program ini teruslah yang diresonansikan di masyarakat. Salah satunya misalnya tentang KTP Sakti. Yang itu mensimplifikasi, tidak perlu lagi ada banyak kartu fisik dari yang sekarang diterapkan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Menjadi cukup satu kartu untuk memudahkan masyarakat. Program lain misalnya terkait dengan sekolah gratis tanpa pungli. Nah, ini sangat menyasar kebutuhan masyarakat yang dirasakan sehari-hari. Maka kampanye kami adalah kampanye bagaimana menunjukkan bahwa pembangunan Indonesia ke depan yang baik dan bergerak cepat itu tidak hanya harus membangun fantasi-fantasi, tapi juga harus berdasarkan realitas, harus realistis. Bagaimana kita mengukur angka anggaran yang kita miliki ini untuk melaksanakan program di luar kemudian kebutuhan pengeluaran anggaran negara yang lain yang sifatnya itu rutin dan sehari-hari. Nah, Pak Ganjar, Pak Mahfud mengedepankan kampanye dialogis dengan rakyat. Oleh karena itu, dalam setiap pertemuan melakukan belusukan, Pak Ganjar tidak hanya belusukan, sampai tidur ke rumah warga, merasakan langsung bagaimana seperti beliau pada waktu masih muda dulu. Nah, cara-cara seperti ini kami anggap penting. Jadi tidak hanya bermain narasi di tingkat elit, tetapi juga kedekatan interaksi dengan masyarakat. Inilah yang akan bisa memastikan Pilpres ini mau 1 putaran, 2 putaran, setengah putaran. Tapi yang pasti harus ada kedekatan dengan masyarakat. Dan itulah yang sekarang kami gaungkan, yaitu bukan masalah soal putaran-putaran, tapi kalau dipaksakan 1 putaran, tidak mungkin terjadi kecuali ada grand design tertentu. Tidak mungkin terjadi. Iya, oke. Saya ke Kang Aceh kalau gitu. Kang Aceh, 1 putaran tidak mungkin terjadi kata kubu 01 dan juga 03. Kalau begitu apakah kubu 02 sebetulnya ketar-ketir kalau sampai 2 putaran nih, Kang Aceh? Enggak juga. Ini kan pertama yang harus kita baca begini. Membaca survei itu tidak bisa kita hanya sekedar membaca per hari itu. Membaca survei itu adalah melihat kecenderungan dari tren kenaikan dari pasangan calon, ya. Dan kami melihat bahwa tren kecenderungan kami itu pada proses dinamika yang cenderung naik. Sehingga kami optimis kalau saat ini pada awalnya kami 41, sekarang 46, maka mudah-mudahan pada tingkat tertentu kami bisa melampaui mayoritas. Pertama itu. Yang kedua, kami ingin tegaskan kepada masyarakat Indonesia, pasangan kami ini adalah pasangan yang tidak ragu untuk mengatakan bahwa kami ini adalah pelanjut pemerintahan Jokowi. Ya. Sekali lagi, kami tidak ragu untuk mengatakan bahwa kami ini adalah pelanjut dari pemerintahan Presiden Jokowi yang memiliki tingkat kepuasan publik atau approval ratingnya itu di atas 75%. Sehingga ya dengan sikap yang tidak ragu terhadap pelanjut pemerintahan Jokowi, kami yakin bahwa masyarakat akan melihat bahwa memang pasangan Prabowo Gibran lah yang memiliki keabsahan untuk bisa melanjutkan dan kemampuan di dalam melanjutkan pemerintahan Jokowi yang dinilai oleh masyarakat Indonesia sangat sukses. Ya, dan ini saya kira harus diakui oleh kita semua. Walaupun tentu kami pun juga menawarkan gagasan-gagasan baru. Salah satunya misalnya tentang makan siang gratis dan susu gratis. Ini dalam rangka apa? Memastikan bahwa sumber daya manusia Indonesia itu bisa kita tingkatkan secara terus-menerus karena kita ingin menjadikan Indonesia emas di tahun 2045. Maka anak-anak muda yang sekarang harus didorong sedemikian rupa dengan kualitas yang lebih baik. Yang ketiga, satu hal bahwa pemilih Indonesia hari ini sebanyak 120 juta adalah Gen Z dan generasi milenial. Hari ini representasi
dari Gen Z dan milenial itu ada pada pasangan cawapres namanya Mas Gibran Rakabuming Raka. Walaupun pada awalnya banyak pihak menunjukkan underestimate terhadap Mas Gibran, tetapi pada debat yang kedua beliau menunjukkan penyampaian visi misi yang sungguh sangat gemilang, sehingga saya kira anak-anak muda Indonesia akan melihat sejauh mana mereka merasa terwakili oleh sosok yang namanya Mas Gibran Rakabuming Raka ini. Nah, atas beberapa alasan yang saya sampaikan tadi, maka kami ingin menyampaikan bahwa ya kita harus optimis bahwa dengan melihat ya data-data yang disampaikan oleh berbagai pollster, maka ya kemungkinan satu putaran itu sesuatu yang memang dari sejak awal menjadi target bagi kami. Nah, bahkan kata Pak belum Erlangga lagi kita melakukan tinggal 6% lagi ya Kang Aceh ya. Ya tentu kalau misalnya kita melihat mengacu kepada surveinya Indikator Politik Indonesia, posisi kita 46,7%. Kalau mau mayoritas ya berarti tinggal 4-5%. Dan kalau melihat kecenderungan dari survei itu kan trennya mulai menaik ke arah situ gitu loh. Baik, Kang Aceh. Saya kira itu. Oke, saya ke Prof. Karim ya. Prof. Karim, sejauh mana sebetulnya hasil survei ini dapat menggiring pemilih khususnya mereka yang belum menentukan pilihan atau undecided voters dalam menentukan pilihannya? Prof. Karim. Ya, pertama ada dua hal yang ingin saya sampaikan ya. Kita buka konstruksi pertanyaan survei itu kan selalu jika pemilu dilakukan hari ini, maka yang Anda pilih adalah ini. Maka pembahasan yang paling fair adalah hasil survei yang menunjukkan 43, 46, berapapun 35, itu artinya jika pemilu dilakukan hari ini maka kecenderungannya 2 putaran. Kalau sampai hari ini sesuai dengan konstruksi pertanyaan survei, dengan catatan paslon nomor 2 itu aman gitu berdasarkan survei, sementara paslon 1-2 masih bersaing untuk masuk putaran 2 sampai hari ini. Nah, sebab kenapa saya bilang begitu karena ya kecenderungan ada yang naik, ada yang turun gitu ya, ada yang stabil. Kemudian kedua, memang ya di negara manapun gitu ya, efek pengumuman hasil survei ini berpengaruh. Mengapa? Karena setidak-tidaknya dia akan memberikan dorongan psikologis. Oleh karena itu maka beberapa ahli strategi pemilu selalu berusaha untuk mendapatkan terpaan media yang bagus, kemudian juga perhatian survei yang menguntungkan, dan tentu saja yang ketiga menghindari jebakan-jebakan yang membuat paslon ini dirugikan. Jadi menurut saya agak sulit, sebab sulit kalau kita menguji ini jelek, ini bagus. Karena bagus tidaknya survei itu kan bergantung kepada metodologi yang digunakan. Yang kedua juga bergantung kepada cara hasil ini digunakan. Ada satu buku yang berterima di kalangan komunikasi politik tentang polling. Bagaimana polling berguna bagi demokrasi? Yaitu tadi, pertama, sejauh mana polling itu taat asas pada metodologinya, dan kedua, sejauh mana komitmen pollster itu pada demokrasi dalam pengertian bagaimana pollster dilakukan dan cara-cara penggunaan itu. Jadi, apakah itu punya efek menggiring atau tidak? Tentu saja, karena orang umumnya ingin menjadi bagian dari terbesar. Kan paling tidak enak menjadi orang yang menjadi, dalam bahasa Inggrisnya itu mahiwal. Mahiwal itu beda dari yang lain gitu ya. Bermakmum pada yang sedikit gitu. Jadi menurut saya ini sebuah cara yang berterima. Bandwagon effect ya, Prof. Ya, bandwagon effect ya bahasa sanggihnya gitu. Hanya ketika dia melakukan exit poll ya, ada kunci jawabannya. Nah, sejauh itu disebut sebagai polling, elektabilitas, peluang, tidak ada kunci jawabannya. Karena konstruksinya jika pemilu dilakukan hari ini, ya paling-paling kita membanding-bandingkan antara satu survei dengan lembaga yang lain. Dengan catatan kita perhatikan metodologinya, kita juga perhatikan konstruksi pertanyaannya, ya termasuk metodologi itu sebarannya gitu. Tapi di luar itu kan ada logika di luar survei, seperti yang disebut oleh
Mas Teguh tadi gitu ya, ada logika di luar survei. Artinya apa? Artinya begini, maksud saya, survei ini kan metode Singkat yang saja, Prof. kita Karim. ambil dari luar. Sementara perilaku memilih Indonesia dengan masyarakat di luar sana tidak sama persis, itu yang pertama. Yang kedua, tingkat identifikasi kepartaian di Indonesia tidak sekuat di sana, sehingga banyak orang menentukan putusannya di hari-hari terakhir. Sehingga boleh jadi gitu ya, ketika survei dilakukan di awal, sesungguhnya dia belum matang-matang banget keputusannya. Saya tidak mengatakan sudah bertanya mimpi sebelum dia tidur gitu ya. Tapi paling tidak ini betul-betul membaca kecenderungan pilihan ketika survei akan dilakukan hari ini. Baik, terima kasih Prof. Karim dan juga semua narasumber. Kita nantikan ya bagaimana strategi masing-masing untuk merebut hati pemilih, khususnya undecided voters, apapun itu narasinya tadi 1 putaran ataupun nanti realitanya akan 2 putaran begitu ya. Kita nantikan bersama. Terima kasih dan selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.